Babi ngepet di desa kecil Jawa Timur. Desa kecil di Jawa Timur sekitaran tahun 1997. Nila turun dari ojek lalu membawa tasnya dengan langkah tergesa-gesa. Jalanan desa yang berdebu terasa familiar di bawah kakinya, membawa kembali kenangan masa kecil yang sudah lama berlalu. Dia bisa melihat ibu dan bapak sudah menunggu di depan rumah, senyum lebar tergurat di wajah mereka. Ibu langsung berlari dan memeluk erat. "Nila, Dek, akhirnya kamu pulang juga. Ibu udah kangen," katanya dengan suara bergetar-getar, matanya berkaca-kaca. Bapaknya Nila berdiri sedikit di belakang dengan senyum bangga menghiasi wajahnya yang berkeriput karena sepanjang hari bekerja keras di sawah. "Bapak kira kamu itu masih ingin tinggal di kota lebih lama," ujar bapak sambil mengusap rambut Nila. "Ya enggak toh Pak, Nila kan malah pengen cepet pulang, kangen sama masakan ibu," saut Nila cepat. Mereka bertiga lantas berjalan menuju teras rumah. Di sana terdapat kursi kayu tua yang sering digunakan Nila untuk belajar saat masih kecil. Ibunya Nila menyuruh Nila duduk di sana, sementara ia pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman. Saat duduk, Nila melihat sekelilingnya. Pohon mangga besar di halaman depan tempat ia sering bermain bersama teman-temannya dulu masih berdiri tegak. Aroma bunga melati tercium wangi. Rumpunnya sudah semakin besar karena berumur puluhan tahun. Ibunya kembali dengan nampan berisikan teh hangat dan onde-onde. "Minum dulu, kamu pasti capek kan karena habis menempuh perjalanan jauh," katanya sambil menyodorkan secangkir teh kepada Nila. Nila mengangguk. Ia tersenyum, mengambil cangkir itu dan menyesap teh hangat yang rasanya begitu familiar. Sambil menikmati teh, Nila berbicara tentang pengalamannya selama kuliah. Ia menceritakan bagaimana sulitnya menyesuaikan diri di awal, teman-teman baru yang ia temui, dan semua hal yang ia pelajari. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya berbinar-binar karena Nila kembali pulang setelah bertahun-tahun kuliah di kota. Bapaknya duduk di kursi sebelah. Sesekali ia tersenyum atau mengangguk. "Kamu itu sekarang sudah jadi sarjana, Dok. Bapak dan ibu sangat bangga sama kamu," katanya menahan haru. Dulu dia tidak pernah bermimpi bisa membiayai Nila sekolah sampai perguruan tinggi karena ia hanyalah petani dengan lahan sempit. Malam mulai turun, ibunya mengajak Nila masuk ke dalam rumah untuk makan malam. Mereka duduk bersama di meja makan dengan hidangan sederhana tetapi lezat yang disiapkan ibunya. Ada ikan bakar, sayur asem, dan sambal terasi yang pedasnya terasa pas. "Ini semua favoritmu, Dok. Ibu masak khusus buat kamu," kata ibunya sambil makan. Mereka terus berbicara dan tertawa menikmati kebersamaan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Nila merasa sangat bersyukur bisa pulang dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah makan, mereka duduk bersama di ruang keluarga, berbincang hingga larut malam. Lampu minyak menerangi ruangan dengan cahaya hangat, menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Malam itu, sebelum tidur, Nila merenung sejenak. Ia merasa bahagia bisa kembali ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Tidak lama kemudian, kantuk pun datang. Nila langsung tertidur nyenyak diiringi oleh suara jangkrik. Mendadak Nila terbangun dari tidurnya ketika ia mendengar suara ribut-ribut di luar rumah. Ia menggerutkan dahi, matanya masih terasa lengket tetapi berusaha untuk tetap bangun. Suara langkah kaki yang terburu-buru, teriakan dan suara benda logam yang berdentang terdengar semakin jelas. Rasa penasaran bercampur dengan khawatir mulai merayapi dirinya. Nila bangkit dari tempat tidur dan berjalan perlahan menuju jendela kamar. Dengan hati-hati ia mengintip ke balik gorden. Pemandangan di luar sangat kontras dengan ketenangan yang biasanya dirasakan di desa ini. Tampak banyak lelaki berlarian, beberapa membawa pentungan, sebagian lagi memegang golok dan parang. Mereka terlihat tegang, berlari tergesa-gesa mengejar seseorang.
Nila merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalam kegelapan malam, cahaya dari obor yang dibawa para lelaki itu membuat bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Suara gemuruh langkah kaki semakin mendekat. Nila merasa dadanya semakin sesak. Oleh kecemasan, ia berbalik ingin pergi mencari ibu untuk memastikan semua baik-baik saja. Namun, di tengah langkahnya, ia berhenti. Jika Nila keluar kamar hanya untuk membangunkan ibu, mungkin itu hanya akan membuat orang tuanya menjadi panik. Nila mengurungkan niatnya, berpikir lebih baik tetap berada di kamar dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang situasi di luar dari tempat yang aman. Nila kembali ke jendela dan terus mengamati. Dia bisa melihat sekelompok lelaki berhenti di depan rumahnya, bercakap-cakap dengan suara keras dan penuh emosi. "Celengnya Melayu arah rono, Neng Omadita," teriak salah satu dari mereka sambil menunjuk ke arah barat. Nila merasakan bulu kuduknya meremang. Siapa yang mereka sebut dengan celeng atau babi itu? Benar-benar hewan babi kah? Atau hanya umpatan untuk melampiaskan kekesalan? Nila menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dia mencoba mendengarkan lebih seksama percakapan mereka. Dari potongan-potongan kalimat yang berhasil ditangkap, sepertinya mereka sedang mengejar seorang pencuri yang sepertinya sudah berhasil menggasak rumah warga. Setelah beberapa menit, sekelompok lelaki itu kembali berlari meninggalkan rumah Nila menuju arah barat. Suara langkah kaki mereka perlahan menghilang di kejauhan, menyisakan keheningan malam yang kembali menguasai desa. Nila masih berjaga di dekat jendela, memastikan situasi benar-benar aman sebelum ia kembali ke tempat tidur. Setelah beberapa saat, barulah dia berani mengalihkan pandangannya dari jendela dan berjalan menuju tempat tidur. Nila berbaring kembali di tempat tidurnya, tapi matanya tidak bisa terpejam. Dia mendengar suara detak jam yang seolah-olah berjalan lebih lambat daripada biasanya. Di dalam hatinya, Nila berdoa agar semua orang di desa ini selamat dan tidak ada yang terluka. Ia juga berharap bahwa apapun masalah yang sedang terjadi bisa segera terselesaikan dengan baik. Pagi itu, setelah melewati malam yang gelisah, Nila bangun lebih siang dari biasanya. Suara kicauan burung dan sinar matahari yang menyusup melalui celah-celah tirai jendela membangunkannya. Ia turun dari tempat tidur dengan perasaan penasaran yang masih menggelayuti hati. Setelah membersihkan diri, Nila mendekati ibunya yang sedang duduk di dapur. Sang ibu tampak sibuk memotong sayuran untuk makan siang. "Bu, tadi malam ada keributan apa ya di luar?" tanya Nila dengan suara pelan. Ibunya menoleh ke arah Nila. "Ya ibu juga ndak tahu, Dok. Mungkin ada maling yang mencoba masuk ke rumah warga, tapi kepergok sama yang ronda," jawabnya sambil melanjutkan pekerjaannya. Nila merasa sedikit lega kala mendengar jawaban sang ibu, tetapi rasa penasaran tetap menghantui pikirannya. Mereka pun berbincang-bincang sejenak, membicarakan hal-hal lain sambil membicarakan mereka berbincang-bincang sejenak, membicarakan hal-hal lain sambil melanjutkan aktivitas pagi mereka. Setelah itu, Nila memutuskan untuk pergi ke rumah temannya, Dita. Mereka dulu adalah sahabat baik sejak masih SD. Mereka berpisah karena Nila melanjutkan SMA di kota, numpang tinggal di rumah budenya. Sementara itu Dita tetap di rumah dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ibu bapaknya lebih suka jika Dita menemani mereka di rumah karena kedua kakaknya sudah merantau keluar pulau semua. Nila berjalan melewati jalanan desa yang sudah mulai sibuk. Beberapa tetangga terlihat sedang berbicara dengan penuh semangat. Tampak jelas bahwa kejadian tadi malam masih menjadi topik utama pembicaraan. Akan tetapi, Nila tidak berhenti untuk mendengarkan. Ia ingin langsung bertemu Dita karena memang sangat merindukan temannya itu. Sesampainya di rumah Dita, Nila tertegun begitu mendapati ada yang aneh. Pintu rumah Dita tertutup rapat, jendela-jendela ditutup dengan tirai tebal. Biasanya, pintu rumah Dita selalu terbuka lebar untuk menyambut siapa saja yang datang. Nila mengetuk pintu beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi, kali ini memanggil nama Dita. Tidak lama kemudian,
Pintu terbuka sedikit, Dita mengintip dari celahnya. Wajahnya nampak tegang dan matanya merah seolah ia tidak tidur semalaman. "Nila, kowe beneran Nila?" Tanyanya pelan. "Ya ampun Dit, bego banget lupa sama teman sendiri." "Iya ini Nila, yang dulu sering ngasih contekan PR waktu sekolah dulu." Nila menjawab agak sewot. Dita segera menarik Nila masuk ke dalam rumah lalu menutup kembali pintu rapat-rapat. Di dalam, suasana yang gelap dan sunyi sangat kontras dengan keceriaan yang biasa ia rasakan di rumah Dita. "Apa kabar lah? Aku pikir kamu udah bakal balik ke desa lagi karena betah di sana," kata Dita dengan suara bergetar. Jelas sekali, dia hanya berusaha basa-basi. "Oh no, apa Dit? Kamu itu kok seperti orang ketakutan dari tadi. Bapak sama ibumu mana?" Nila menengok sekeliling rumah mencari kedua orang tua Dita yang tidak terlihat sejak tadi. "Di kamar," sahut Dita pelan. "Ibu nggak berani keluar lagi gara-gara gosip tetangga." "Gosip?" Nila mengangkat kening tinggi-tinggi. Setahunya ibunda Dita dulu tidak pernah mau ketinggalan gosip terbaru. Lalu kenapa sekarang ia justru mengurung diri? Dita pun mulai bercerita. "Tadi malam warga itu melihat babi ngepet. Nah, mereka bilang babi itu menghilang dekat rumahku. Sekarang mereka semua mencurigai bapak yang katanya berubah menjadi babi ngepet." Nila terkejut kala mendengar cerita dari Dita. "Nggak mungkin dong, bapakmu itu kan sudah kaya dari dulu, buat apa lagi ngepet?" Dita mengangguk, matanya tampak semakin merah. "Tapi mereka terlanjur percaya lah, makanya kami mengurung diri di rumah. Takut warga semakin marah terus main hakim sendiri." Nila merasa marah dan sedih kala mendengar perlakuan warga terhadap keluarga Dita. Ia tahu betapa sulitnya menghadapi prasangka dan tuduhan tanpa dasar. "Kita harus cari cara untuk membersihkan nama bapakmu, Dit." Dita meraih tangan Nila menggenggamnya erat. "Matur suwun ya lah, cuma kamu yang masih percaya kalau kami keluarga tidak mungkin ngepet." Tanpa buang waktu lagi, Nila segera meninggalkan rumah Dita dengan tekad yang kuat. Ia ingin meminta bantuan kepada ibu dan bapaknya demi membantu membersihkan nama baik keluarga Dita. Setibanya di rumah, Nila pun langsung menceritakan semuanya kepada ibu. "Gak usah ikut campur. Gak usah ikut campur terlalu dalam urusan orang lain, Dok," sahut ibunya pendek. Nila memandang ibunya dengan tatapan heran. "Tapi kan Dita itu teman baikku, Bu." "Apa dia pernah membantu kamu? Hah?" tanya ibunya lagi. Nila terdiam cukup lama. Pelan ia menjawab. "Apa kita harus dibantu orang dulu baru boleh membantu mereka?" Ibunda Nila menggeleng. Nila, kamu itu lupa. Bapaknya Dita itu terkenal kejam. Dia itu suka menghina orang, gak mau kumpul sama warga lain, mukanya asem terus kalau ketemu kita. Warga di sini tuh gak ada yang suka sama bapaknya Dita. Jadi kamu itu gak perlu repot-repot untuk membantu mereka. Percuma, usahamu itu hanya akan sia-sia." "Ibu masih sakit hati?" tanya Nila hati-hati. Sang ibu membuang muka. "Bukan cuma ibu yang sakit hati, yang lain semuanya juga begitu. Kamu itu terlalu lama tinggal di kota, Dok. Jadi kamu ndak tahu seperti apa perlakuan kejam Pak Wiryo pada tetangganya sendiri." Nila mendengarkan dengan hati-hati saat sang ibu bercerita. Pak Wiryo pernah mencegah tetangganya yang tak sengaja lewat jalan kecil di samping rumahnya. Pak Wiryo juga beberapa kali mengejar anak kecil yang ketahuan memetik mangga miliknya yang jatuh karena dimakan tupai. "Hah? Dikejar pakai barang?" tanya Nila tak percaya. Sang ibu mengangguk. "Sudah paham. Jadi mulai sekarang kamu jangan lagi temui Dita. Ibu tidak suka kamu main sama gadis itu." Nila duduk di ruang tamu sambil merapikan surat lamaran kerja yang telah disiapkannya. Ia berencana melamar menjadi guru di sekolah dasar yang ada di desanya. Setelah memastikan semua berkas lengkap, Nila lalu memasukkan surat lamaran tersebut ke dalam amplop coklat, menuliskan alamat sekolah, lalu menyimpannya dengan hati-hati di dalam tas.
Hari masih pagi, tetapi Nila sudah rapi. Ia bersiap untuk membantu ibunya berjualan rujak di depan rumah. Ia mengenakan baju kaus dan celana panjang yang nyaman, siap untuk menghadapi aktivitas sehari-hari yang pasti akan sangat sibuk. Kemarin ibunya Nila tidak berjualan karena ia memang sengaja untuk menyambut kepulangan Nila. Namun sang ibu tidak mau libur terlalu lama. Dia lebih suka langsung beraktivitas daripada bersantai sepanjang hari. Ibunya mulai menyiapkan bahan-bahan rujak di dapur dan mencuci buah-buahan segar, lalu mengulek bumbu kacang dengan cekatan. Nila bergabung dengan ibu, tangannya dengan cekatan membantu mengupas mangga, mentimun, dan jambu. Wah, hari ini banyak juga ya bahan yang harus disiapkan, kata Nila sambil tersenyum. Iya, Nduk. Dagangan kita ini selalu laris manis. Banyak loh yang suka rujak ibu karena harganya murah dan rasanya enak, jawab sang ibu bangga. Setelah semua bahan siap, mereka membawa meja kecil ke depan rumah lalu mengatur semua bahan rujak di atasnya. Meja sudah dilengkapi dengan payung besar yang memberikan teduh, tujuannya agar menjaga bahan rujak tetap segar meskipun matahari semakin terik. Di atas meja tertata rapi mangga, kedondong, bengkuang, nanas, dan mentimun, serta wadah bumbu kacang yang menggugah selera. Para pelanggan mulai berdatangan. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua tampak antusias membeli rujak buatan Ibunda Nila. Seperti biasa ya, satu porsi rujak pedas, kata tetangga Nila yang lebih dahulu datang. Ibunya Nila dengan cekatan mengambil piring dan mengisi dengan buah-buahan segar, lalu menambahkan bumbu kacang yang telah diulek dengan halus. Nila juga ikut melayani pelanggan. Ia membantu mengiris bengkoang, lalu meracik rujak sesuai pesanan. Ia merasa senang bisa membantu ibunya dan berinteraksi dengan warga desa, walau gerakannya memang belum cekatan seperti ibunya yang memang sudah berjualan bertahun-tahun. Bu, mau pesan yang tidak terlalu pedas ya, ujar Wulan, seorang ibu muda yang membawa serta anak kecil. Wulan? Siapa Nila? Ini siapa? Anakmu yo? Wulan yang dulunya juga teman sekolah Nila pun terkejut melihat kehadiran Nila. Dua perempuan muda itu langsung saling mengobrol menuntaskan kerinduan mereka. Waktu berjalan cepat, para pelanggan terus berdatangan. Meja rujak di depan rumah Nila menjadi ramai. Sambil melayani pelanggan, Nila tak lupa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Rajin sekali ia menyapa tetangga yang lewat. Kamu itu mau melamar jadi guru di SD kita dulu ya? Kata Wulan penuh semangat. Bener, kata bapak, jadi honorer dulu juga enggak apa-apa, sambil nanti nunggu pengangkatan guru tetap. Wulan mengangguk. Wah, ibu bapakmu sekarang itu sudah jauh lebih makmur loh. Gak masalah kalau kamu cuma jadi guru honorer. Sambil nunggu jodoh, tangan Wulan menepuk bahu Nila keras sambil tertawa geli. Nila meringis karena tepukan Wulan yang cukup kuat. Tapi harus diakui, keadaan keluarganya kini memang sudah lebih baik dari dahulu. Sebagian itu juga berkat dari ibunya yang juga tidak mau tinggal diam dulu. Sang ibu rela bangun pagi-pagi dan membawa hasil kebun ke pasar tiap hari hanya dengan berjalan kaki. Terkadang ibunya juga menjual ikan hasil tangkapan bapaknya. Penghasilan dari sawah bapak tidaklah terlalu besar, hanya cukup untuk makan dan biaya sekolah Nila saja. Sang ibu juga rutin mengumpulkan sisa keuntungan jualannya. Setelah dirasa cukup banyak, barulah ibunya Nila memberanikan diri berjualan rujak di depan rumah. Bumbu rujak racikan ibunya memang terkenal enak, sehingga banyak orang yang suka. Siang semakin terik, bahan rujak pun hampir habis. Nila dan ibunya mulai merapikan meja, membersihkan sisa-sisa bahan, lalu mengemas peralatan. Wah, hari ini dagangan ibu laris manis. Semoga besok juga banyak rezeki ya, kata Nila sambil memasukkan peralatan ke dalam keranjang. Sang ibu mengangguk setuju. Iya nak, syukur. Malam harinya, Nila terbangun di tengah malam dengan rasa kantuk yang masih menghimpit. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan perlahan menuju kamar kecil. Sebisa mungkin Nila berusaha tidak membuat suara agar tidak membangunkan ibu serta bapaknya yang tidur di kamar sebelah.
Selesai dari kamar kecil, Nila pun kembali lagi ke kamarnya, berharap bisa melanjutkan tidur dengan nyenyak. Namun, baru saja ia hendak memejamkan mata, suara ribut-ribut di luar rumah membuatnya terjaga kembali. Teriakan disertai langkah kaki terdengar jelas di tengah keheningan malam. Nah, itu dia. Lari ke arah rumah Dita. Cepat, ayo pukul sebelum hilang lagi. Suara salah seorang warga yang sedang melakukan tugas ronda malam terdengar begitu kesal. Nila yang penasaran segera bangkit dari tempat tidurnya. Ia berjingkat pelan menuju pintu depan. Dalam hati ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nila perlahan membuka pintu rumah, mendapati beberapa laki-laki sedang berlarian di depan jalan. Ada ribut-ribut apa, Pak? Tanya Nila kepada salah seorang warga yang kebetulan melintas di depan rumahnya. Pak Amir, ia berhenti sejenak menoleh ke arah Nila. Itu loh, tadi ada celeng dekat rumah Pak Haji Kodir. Jawab dengan suara serak. Nila terkejut kala mendengar jawaban dari Pak Amir. Hah, kok bisa? Walaupun masih ada sawah, tapi kan pemukiman kita jauh dari hutan. Mana mungkin ada babi nyasar ke sini? Pak Amir menggelengkan kepala. Kayaknya itu bukan sembarangan babi hutan, Nila. Loh, maksudnya apa tuh, Pak? Tanya Nila yang semakin bingung. Itu, kayaknya di desa kita ini ada yang melakukan pesugihan lah. Babi itu bukan babi biasa. Mungkin ada yang melakukan ritual pesugihan babi ngepet. Kata Pak Amir. Nila terdiam sejenak mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Masa sih, Pak? Mungkin babi hutan nyasar kali. Ya sudah, Pak, kalau gitu Nila masuk dulu, sudah ngantuk. Ucap Nila akhirnya. Ia merasa tidak yakin dengan cerita dari Pak Amir. Pak Amir hanya mengangguk. Ya, masuk saja. Anak gadis jangan ikutan keliaran malam-malam begini. Nila menutup pintu rumah. Dia kembali ke kamar dengan pikiran yang masih berkecamuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin saja hanya babi hutan yang tersesat. Akan tetapi cerita tentang pesugihan babi ngepet yang disampaikan oleh Pak Amir membuatnya sedikit merinding. Setelah berbaring di tempat tidur, Nila berusaha keras untuk memejamkan mata, namun bayangan tentang babi ngepet dan tuduhan tentang pesugihan itu terus menghantuinya. Dia terus teringat akan cerita yang sering didengarnya dari orang-orang tua di desa tentang orang yang bisa berubah bentuk menjadi babi demi mendapat kekayaan. Apa iya bapaknya Dita menjadi babi ngepet? Malam itu terasa sangat panjang bagi Nila. Ia terus bolak-balik di atas tempat tidur. Keesokan harinya, Nila seperti biasa membantu mengupas buah-buahan di meja kecil di depan rumah. Sinar mentari mulai menghangatkan desa dan suara burung berkicau menemani aktivitas pagi mereka. Di sebelahnya ada Bu Hasna, tetangga mereka, berbincang-bincang sambil ikut menyiapkan bahan rujak. Nila, kamu tahu ndak? Semalam itu rame-rame loh. Orang-orang itu ngejar babi ngepet. Tapi katanya itu hilang pas deket sawah. Di deket rumah teman kamu itu, kata Bu Hasna. Apa bener ya? Mungkin bapaknya Dita itu yang jadi babi ngepet. Nila tersenyum sambil melanjutkan pekerjaannya. Nila mah gak percaya hal begituan, Bu. Ucapnya ringan. Ya, di zaman modern seperti sekarang rasanya aneh saja masih ada orang yang mencari kekayaan dengan cara seperti itu. Loh, tapi kayaknya itu nyata, Nila. Soalnya ibumu itu dan istrinya Pak Dayat itu kemarin itu katanya kehilangan uang. Padahal uangnya disimpan di bawah baju dan di dalam lemari loh. Timpal Bu Hasna dengan nada serius. Masa sih, Bu? Mungkin lupa menyimpannya saja, jawab Nila masih berusaha tak percaya dengan hal-hal berbau mistis seperti itu. Loh, anakmu ini loh, tidak percaya sama ibunya sendiri, Mbak. Bu Hasna tertawa terbahak-bahak, sementara ibunda Nila hanya tersenyum asam. Tapi jujur sih, aku itu benci loh sama keluarga Dita. Kalau bisa ya mereka pergi saja dari desa kita. Bu Hasna kembali berbicara saat mereka sedang asyik mengobrol. Tiba-tiba Nila melihat Bu Ira, ibunya Dita, berlari-lari dengan muka panik menuju mereka. Langkahnya cepat dengan wajah cemas. Nila segera berhenti mengupas buah dan berdiri memperhatikan Bu Ira dengan perasaan cemas. Boleh
Ada apa? Kok lari-larian seperti itu? Nila sedikit berteriak agar Bu Ira bisa mendengar suaranya. Bu Ira berhenti sejenak, nafasnya tersengal-sengal. Itulah bapaknya Dita. Dari semalam itu tingkahnya aneh. Jawabnya dengan suara terputus-putus. Aneh, aneh bagaimana maksudnya bule? Tanya Nila penasaran. Tengah malam dia itu terbangun dari tidur sambil melamun lah. Lalu pagi tadi jerit-jerit seperti melihat hantu. Bule mau cari Kiai Sidik dulu. Takutnya Bapak Edita kerasukan. Jelas Bu Ira dengan nada cemas. Astagfirullah, ya sudah, kita lihat keadaan bapaknya Dita sama-sama, ucap ibunya Nila sambil meletakkan serbet yang tadi digunakannya untuk mengelap piring basah. Nila mengangguk setuju. Bu, Nila ikut. Mereka pun segera bergegas menuju rumah Dita dengan meninggalkan meja rujak yang masih penuh dengan buah-buahan segar. Perjalanan ke rumah Dita terasa panjang. Meskipun jaraknya tidak begitu jauh, sepanjang jalan, pikiran Nila terus berkecamuk. Ia memikirkan apa yang mungkin terjadi terhadap Pak Wiryo. Sesampainya di rumah Dita, mereka disambut dengan suasana tegang. Pintu rumah sudah terbuka lebar, terdengar suara jeritan dari dalam. Bulu kuduk Nila merinding kala mendengar suara tersebut. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat Pak Wiryo jongkok di sudut ruangan dengan mata melotot, tubuhnya gemetar hebat. Dita berdiri di dekatnya, mencoba menenangkan sang ayah dengan kata-kata lembut, tetapi rasa takut terlihat jelas di wajahnya. Istighfar Pak, istighfar, kata Dita gemetar. Tak lama kemudian, Kiai Sidik tiba di rumah Dita. Para warga yang penasaran ingin melihat pun segera pulang atas permintaan Kiai Sidik. 3 malam kemudian, Nila dan ibunya duduk di ruang keluarga, menikmati secangkir teh hangat sambil berbincang ringan tentang rencana Nila melamar menjadi guru. Akan tetapi, ketenangan malam itu tiba-tiba pecah oleh suara ketukan pintu yang terdengar terburu-buru. Nila dan ibunya saling berpandangan kebingungan saat mengira-ngira siapa yang datang pada jam seperti ini. Lah, coba lihat siapa di luar, kata ibunya Nila sambil meletakkan cangkir teh. Nila bangkit dari duduk, berjalan pelan menuju pintu. Ketika ia membukanya, Bu Ira sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah cemas dan mata yang bengkak karena menangis. Air mata terus mengalir di pipinya, membasahi wajahnya yang pucat. Ia segera menghapus air mata menggunakan lengan baju. Bu Ira, ada apa? Tanya Nila cemas. Ia segera merangkul Bu Ira agar masuk ke dalam rumah. Bu Ira terseduh-seduh. Ia sulit berbicara karena tangisan yang tak kunjung berhenti. Ibunda Nila segera menghampiri dan membantu Bu Ira duduk di kursi, lalu memberikannya segelas air untuk menenangkan diri. Nila memandangi ibunya dengan tatapan terharu. Dia pikir ibunya akan mengusir Bu Ira, tapi yang dilakukan justru sebaliknya. Bu Ira mengusap air matanya dengan punggung tangan. Saya sudah tidak tahu harus kemana lagi, Bu. Warga desa ini semuanya sudah menuduh keluarga kami melakukan pesugihan babi ngepet. Mereka menuduh bapaknya Dita yang menjadi babi ngepet. Nila dan ibunya terdiam. Keduanya merasa prihatin dengan kondisi yang dialami oleh keluarga Dita. Suami saya itu sering bertingkah aneh sejak malam itu. Bahkan perilakunya persis seperti babi. Warga jadi semakin yakin kalau kami benar-benar melakukan pesugihan dan warga ingin mengusir kami dari desa ini, jelas Bu Ira sambil menangis lagi. Lalu apa yang bisa kami bantu, Bule? Tanya Nila penuh perhatian. Bu Ira menatap ibunda Nila dengan sorot mata memohon. Saya ingin menjual rumah kami karena kami butuh uang untuk pergi dari desa ini. Saya tahu ini mendadak, tapi kami sudah tidak punya pilihan lain lagi, katanya dengan suara bergetar. Ibunda Nila terdiam sejenak memikirkan tawaran tersebut. Boleh, kenapa harus jual rumah? Apa nggak ada cara lain? Tanya Nila lembut. Bu Ira menggelengkan kepala. Kami sudah tidak bisa lagi tinggal di sini, Nila. Kami harus pergi secepatnya sebelum warga bertindak lebih jauh. Ibunda Nila masuk ke dalam kamar. Ia lalu berbicara dengan bapaknya Nila yang sedang berbaring kelelahan setelah bekerja di sawah seharian.
Tidak lama kemudian, ia kembali lagi dan setuju untuk membeli rumah Bu Ira. Setelah itu, mereka pun membicarakan detail transaksi dengan sederhana. Tidak ada dokumen resmi, hanya kesepakatan lisan yang didasari oleh kepercayaan satu sama lain. Ibu dan Nila memberikan sejumlah uang yang mereka miliki kepada Bu Ira, meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk biaya perjalanan dan kebutuhan mendesak keluarga Dita. Malam itu Bu Ira pulang ke rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dia masih harus menghadapi kenyataan pahit, tapi setidaknya ia memiliki harapan untuk memulai hidup baru di tempat lain. Nila dan ibunya mengantarkan Bu Ira sampai di depan pintu. Setelah ia tidak terlihat lagi di balik tikungan, ibunya Nila menutup pintu. Keesokan harinya, desas-desus tentang penjualan rumah keluarga Dita dengan cepat menyebar. Warga desa semakin yakin bahwasanya keluarga Dita memang bersalah, meskipun tidak ada bukti nyata yang mendukung tuduhan tersebut. Di hari yang sama, Nila melihat Bu Ira dan keluarganya bersiap-siap untuk pergi. Mereka tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian dan barang-barang penting. Nila merasa sedih melihat Dita, temannya, sahabatnya, harus meninggalkan desa mereka dengan cara seperti ini. "Aku berangkatlah. Terima kasih ya atas semuanya," kata Dita sambil memeluk Nila erat. "Semoga kalian mendapatkan tempat yang lebih baik ya di sana," jawab Nila juga dengan mata berkaca-kaca. "Kalau kangen mampir ya." Dengan berhati berat, Nila menyaksikan keluarga Dita pergi, meninggalkan desa mereka dengan membawa aib. Dia berharap suatu hari nanti kebenaran akan terungkap dan keluarga Dita bisa kembali dengan kepala tegak. Malam itu, setelah keluarga Dita pergi, Nila duduk di beranda rumahnya. Angin malam yang sejuk membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Pikiran Nila melayang, mengenang masa-masa lalu bersama Dita. Dulu, Dita adalah anak orang terkaya di desa mereka yang selalu tampil dengan pakaian terbaik. Nila ingat saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar, Dita selalu membawa bekal makanan yang lezat dan sering berbagi dengan teman-temannya. Nila dan Dita sering bermain bersama walau status sosial mereka berbeda. Namun, ada satu peristiwa yang tak pernah bisa Nila lupakan. Saat itu, keluarganya sedang mengalami masa-masa sulit karena gagal panen. Bapaknya Nila dengan berat hati terpaksa meminta tolong agar Pak Wiryo bersedia memberikan utangan. Nila ingat betul wajah bapaknya saat itu yang tampak kusut tetapi juga penuh harap. Mereka berdua pergi ke rumah Dita, berharap bisa mendapat sedikit bantuan demi meringankan masa-masa sulit tersebut. Pak Wiryo menerima mereka di ruang tamu yang luas dan mewah dengan sofa empuk dan perabotan yang berkilauan. Nila duduk di samping bapaknya yang gugup. Bapaknya mulai berbicara dengan nada rendah, menjelaskan tentang kesulitan yang sedang mereka hadapi dan memohon pinjaman uang. Akan tetapi, reaksi Pak Wiryo sangat mengejutkan. Dengan wajah angkuh dan nada merendahkan, ia menghina bapaknya Nila. "Kalian ini memang keluarga tak tahu malu. Pinjam uang sebanyak itu ndak kira-kira. Memangnya kalian itu bisa bayar, ah? Buat makan aja susah, apalagi bayar utang." Bapaknya Nila menundukkan kepala dengan wajah merah pada menahan malu. Tangannya menggenggam erat topi lusuh yang ia bawa-bawa, menahan emosi dan rasa sakit di hati. Nila juga bisa merasakan betapa terlukanya bapaknya saat itu, tapi ia mencoba tetap tenang, tidak melawan, tetap menerima semua hinaan dengan pasrah. Nila merasa marah dan sedih saat itu, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdua pun pulang dengan hati yang sakit tanpa mendapatkan pinjaman yang diharapkan. Peristiwa itu meninggalkan bekas yang mendalam di hati Nila, membuatnya bertekad untuk tidak pernah merendahkan orang lain betapapun sulitnya keadaan. Namun, bukan berarti persahabatan Nila dan Dita juga berubah. Dita berbeda dengan Pak Wiryo, sehingga Nila tak bisa menjauh darinya. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, keadaan berbalik.
Keluarga Dita yang dulunya kaya raya harus meninggalkan desa mereka dengan perasaan malu. Ironisnya, keluarganya yang dulu dihina Pak Wiryo kini justru membantu mereka. Nila menghela nafas panjang karena karma yang segera berlaku. Meskipun begitu, dia tidak merasa senang ataupun puas atas penderitaan orang lain. Sebaliknya, ia merasa simpati dan kasihan terhadap Dita dan juga keluarganya. Duh, kenapa melamun? Tanya ibunya yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah, membuyarkan lamunan Nila. Entah bu, Nila cuma ingat-ingat masa lalu, jawab Nila sambil tersenyum tipis. Sudah, biarkan masa lalu itu menjadi pelajaran ya, kata ibunya bijak, menepuk pundak Nila dengan lembut. Nila mengangguk setuju. Iya bu, Nila mengerti. Nila itu hanya merasa kasihan dengan Dita. Dulu mereka itu sangat kaya, tapi sekarang harus pergi dengan cara seperti ini. Itulah hidup, dek. Kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Yang penting kita itu harus tetap rendah hati dan jangan sombong, ujar ibunya sambil menyuruh Nila tidur. Keluarga Dita sekarang tinggal di desa tetangga. Mereka menyewa rumah di sana. Tapi baru sehari tinggal di sana, Nila mendapatkan kabar bahwa Pak Wiryo meninggal dunia dalam keadaan mengenaskan. Nila sangat sedih kalau mendengar kabar kematian Pak Wiryo. Ia hendak pergi melayat dan mengajak ibunya, tapi ajakan Nila itu ditolak karena ibunya sayang jika harus meninggalkan dagangannya yang sedang ramai. Nila pun terpaksa berangkat seorang diri. Warga desa lain juga tidak ada yang datang ke rumah duka, dan parahnya lagi saat itu hujan turun dengan deras sampai sore hari. Dita sudah menawari agar menginap saja di rumahnya, tetapi Nila terpaksa menolak. Dia takut jika ibu dan bapaknya khawatir karena Nila tak kunjung pulang. Malam sudah larut ketika Nila memutuskan untuk pulang ke rumah. Malam itu adalah malam Jumat. Suasana desa sangat sepi dan gelap. Hanya suara angin yang berembus dan sesekali suara anjing menggonggong dari kejauhan. Nila berjalan kaki sambil bernyanyi pelan. Tidak ada ojek yang bersedia mengantar larut malam seperti itu. Terpaksalah ia berjalan kaki berbekal senter yang dipinjamkan Dita. Nila tertegun saat ia melihat seekor babi gemuk berlari melintas di depannya. Babi itu tampak berbeda daripada babi hutan biasanya karena berukuran besar, tapi gerakannya tetap gesit. Dengan langkah hati-hati, Nila mengikuti babi itu. Ia berjalan diam-diam, mencoba tidak membuat suara. Babi di depannya berlari cepat, tetapi Nila tetap bisa mengikutinya dengan cukup baik. Ia melewati beberapa rumah dan gang sempit hingga akhirnya babi itu menghilang di dekat rumahnya. Hati Nila berdegup kencang. Dia tahu ibunya masih memiliki sedikit uang tunai yang rencananya akan digunakan sang ibu untuk memperbesar warung. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan sedikit takut, Nila bergegas membuka kunci rumah. Ia berlari kecil menuju kamar ibunya demi menceritakan apa yang baru saja dilihatnya tadi. Namun Nila terkejut ketika ia membuka pintu kamar ibunya. Ruangan itu dihiasi dengan kain merah yang menjuntai dari langit-langit. Di tengah ruangan ada meja bundar kecil yang penuh dengan berbagai macam sajen, buah-buahan, bunga, dan beberapa mangkuk berisi makanan. Di tengahnya sebuah lilin besar menyala menerangi kamar yang temaram. Di depan meja, sang ibu duduk dengan tenang sambil menatap lilin yang menyala. Di sebelahnya terlihat sosok yang terselubung kain hitam. Nila terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hatinya berdegup kencang, merasakan ada sesuatu yang sangat-sangat salah di ruangan ini. Bu, ibu sedang apa? Tanya Nila dengan suara gemetar. Apa-apaan ini semua, Bu? Ibunda Nila menoleh perlahan. Wajahnya tampak tenang tanpa adanya gejolak emosi. Kamu itu tidak seharusnya ada di sini, kata ibunya tenang. Nila melangkah maju. Matanya tertuju pada sebuah kotak kayu di atas meja yang penuh dengan uang. Apa ini, Bu? Kenapa ada uang sebanyak ini? Dan itu apa yang ditutupi kain hitam? Ini kami lakukan
demi kebaikan kita semua. Hah? Ibumu dan bapakmu tidak mau kalau kamu ikut hidup menderita karena kegagalan kami, katanya sambil mencoba meraih tangan Nila. Namun Nila mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Tiba-tiba saja ibunya terlihat menakutkan di matanya. Jadi babi ngepet itu bapak? Nila bertanya dengan suara yang lebih keras, bahkan ia hampir berteriak. Tiba-tiba saja kain hitam yang berada di samping meja itu bergerak. Nila menahan nafas saat melihat sosok di balik kain itu bergerak pelan membuka selubungnya. Wajah bapaknya tampak lelah dan pucat, tapi juga terlihat sangat sedih. Bapak tidak punya pilihan lain, Dok, kata bapaknya dengan suara lirih penuh penyesalan. Bapak itu capek. Bapak capek jadi orang melarat. Bapak itu capek dihina terus. Nila bisa merasakan panasnya air mata yang mengalir di pipi. Hatinya hancur kala melihat kenyataan yang baru terungkap di depan matanya. Tapi kenapa harus dengan cara ini, Pak? Kenapa melakukan ini semua? Tanyanya terisak-isak. Ibunda Nila mencoba menenangkan Nila, tapi gadis itu merasa dunianya runtuh. Ia berbalik dan berlari keluar kamar karena tidak sanggup menerima kenyataan pahit yang baru saja terungkap. Malam itu, Nila merasakan kehilangan arah, bingung harus berbuat apa, lalu bagaimana menghadapi kenyataan yang begitu menghancurkan hatinya. Jadi siapa? Jadi siapa yang sudah menyakiti Pak Wiryo? Tanya Nila saat merasakan kehadiran bapaknya di belakangnya. Bapaknya tersenyum pahit. Bapak itu perlu mengalihkan perhatian warga. Dan Pak Wiryo adalah orang yang cocok untuk dijadikan korban. Lagi pula, tidak ada orang yang merasa kehilangan saat dia mati. Tapi itu kejam, Pak. Nila berbalik ke belakang, lalu ia terkesiap saat melihat bapaknya mengayunkan balok kayu ke arah kepalanya. Brrr! Nila tersungkur jatuh ke lantai yang dingin. Samar-samar ia bisa mendengar teriakan panik sang ibu yang dibalas dengan bentakan bapak. Setelah itu, semuanya gelap. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisah dari Isyawara Senja. Oh, babi ngepet dari desa kecil di Jawa Timur ya. Jadi keren banget ini kisahnya. Dan plot twist teman-teman. Gak nyangka, beneran gak nyangka. Dari awal itu ya saya pikir adalah orang tua Dita atau ada orang lain atau bagaimana ya. Tapi ternyata di sini adalah orang tua dari Nila sendirilah pelakunya. Dan dendam masa lalu ya. Jadi dendam masa lalu yang bagaimana dulu orang tua Dita ya, Pak Wiryo itu yang kaya raya, salah satu orang terkaya di desanya itu apa sih, semena-mena lah ya, bukan semena-mena juga sih, angku lah ya, dipinjemin uang, kalau nggak ngasih ya nggak usah ngasih aja nggak usah pakai apa sih namanya mencaci maki atau ngatain gitu ya. Jadi di sini dendam masa lalu dari kemiskinan keluarga Nila ya, sehingga menghadirkan apa ya, semangat atau ambisi yang berlebihan bagi ayah dan juga ibunya Nila untuk menjadi orang kaya dengan cara apapun ditempuh, dan cara mereka salah, babi ngepet. Dan bagaimana di ending itu, ini saya suka nih ya model-model yang kayak ending begini ya. Jadi kayak misterinya terkuak tapi akhirnya terakhirnya udah Nilanya jatuh. Jadi pingsan. Tapi di sini jadi bukannya gantung teman-teman ya seperti ini. Jadi lebih kepada misterinya kan udah terungkap tuh. Ternyata oh iya, orang tuanya Nila lah pelakunya. Dan orang tua Dita itu sebenarnya seperti dikirimi guna-guna atau santet ya, yang mana menggiring opini warga desa untuk bener loh dia pelaku pesugihan babi ngepet. Tapi ternyata di sini pelakunya adalah orang tua Nila sendiri, bapaknya yang keliling, ibunya yang jagain Lilith. Oh, keren banget Isyawara Senja. Dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya tadi harta, atau ketika kita sudah terpuruk dalam kemiskinan, segala daya dan upaya untuk mencapai kekayaan itu nggak begitu caranya ya. Jadi usaha kerja keras dan teriring doa itu sih yang pasti. Dan juga bagaimana kita menyikapi perilaku dari Pak Wiryo yang
yang mana kalau memang kita kan sering lah ya dalam pergaulan atau bagaimana ada teman yang minjem uang atau apa dengan berbagai macam alasan. Kalau memang kita ada kelebihan uang kasih, kalau memang kita sekiranya, oh itu penting banget ya kasih. Tapi kalau memang nggak mau ngasih ya nggak perlu menghina juga. Kalau nggak ngasih ya bilang aja nggak ada, udah selesai gitu ya. Mungkin itu salah satu hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruknya saja. Buat Isyawara Senja, kisahnya keren pakai banget. Ditunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya, kisah-kisah luar biasa selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta, penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung kami, yang sudah selalu hadir setiap harinya, karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dong dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap malam ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara ataupun audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.